Hai, apa kabar pembelajar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Minggu lalu kita telah belajar mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang dibentuk oleh BPUPKI. Kali ini kita akan belajar mengenai pembentukan PPKI. Apa ya bedanya PPKI dengan BPUPKI? Yuk kita simak. Persiapan Panitia Kemerdekaan Indonesia. PPKI dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, panitia ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk tuh BPUPKI, tapi dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk lagi oleh PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Ketuanya siapa? Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Nah, selanjutnya tugas PPKI itu apa sih? 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Yang ketiga, mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau PPKI ini anggotanya asli dari orang-orang Indonesia ya. Kemudian ada anggota PPKI 21 orang ya. Bisa kalian lihat di sini dan sudah dituliskan juga siapa-siapa saja anggota-anggotanya. Lalu golongan muda yang pernah beranggapan bahwa mereka itu tidak menyukai dibentuknya PPKI. Nah, golongan muda ini menganggap PPKI sebagai suatu badan bentukan pemerintahan militer Jepang yang sudah tentu memihak kepada Jepang. Oleh karena itu, BPUPKI itu dibubarkan. Jadi, masyarakat Indonesia nggak mau tuh ada lagi campur tangan dari orang Jepang. Nah, kemudian setelah ini juga nih yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini tepatnya terjadi di Provinsi Jawa Barat ya, khususnya di Kabupaten Karawang. Nah, PPKI semula berencana mengadakan sidang pada tanggal 16 Agustus 1945, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini berhubungan dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, sehingga golongan muda mendesak agar segera mempersiapkan kemerdekaan. Golongan muda yang termasuk di dalamnya ada Soekarni, ada Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supomo, dan kawan-kawan desak Insinyur Soekarno agar segera mengumandangkan proklamasi kemerdekaan. Namun sebaliknya, golongan tua menolak dengan alasan proklamasi kemerdekaan ini, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini harus dipersiapkan secara matang. Jadi tidak asal-asalan. Nah, ini menurut golongan. Kemudian, membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok, sudahkah kalian tahu apa ya peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda. Ya. Kemudian jadi pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 3 sore. Soekarno dan Hatta dibawa Dengklok. Rengas Dengklok itu di mana ya? Di Karawang, Provinsi Jawa Barat, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan. Nah, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta ya, dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakanlah teks proklamasi. Nah, hari di mana diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, kapan sih sidang PPKI itu dilaksanakan? 1. Pada tanggal 18 Agustus 1945. Ngapain aja ya? Bahasannya apa ya? Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga,
tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Nah, yang kedua, sidang itu dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasil sidangnya apa ya? Yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membentuk pemerintahan daerah. Indonesia menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Wow. Kemudian kapan ya sidang yang ketiga dilaksanakan? Yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Pembahasannya tentang apa saja? Yang pertama, membentuk Komite Nasional. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, jadi sudah kita ketahui ya bahwa sidang PKI dengan PPKI itu yang dibahas berbeda. Oke, kita cukupkan materi kali ini. Akan kita sambung di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.